Coach, bukannya Malaysia itu lagi di ban oleh FIFA ya, Coach? Sampai Timnas 2027 kan? senior, ya. Seniornya? Ya. Oh. Timnasnya ini kan event ini kan nggak diakui FIFA. Oh. Makanya bisa bermain. Oke. Karena biasa kalau dia ngeban, Ya, betul. Sangat-sangat cool. Tapi dia punya pemilihan player pun dahsyat juga. Semuanya dah macam Mas Saleh je. Sebab heritage yang diambil oleh Indonesia Ya. yang sedangkan berbeza dengan Asosiasi Malaysia nekat naturalisasi pemain keturunan Indonesia. Ambisi FAM Malaysia makin tak karuan sampai lakukan hal ini. Makin nekat saja, demi ingin saingi Indonesia naturalisasi pemain justru FAM permalukan negaranya sendiri. Pemain Malaysia Joao Figueiredo ini ngaku punya darah keturunan Indonesia. Sepak bola Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir memang tengah dipenuhi berbagai drama yang melibatkan isu naturalisasi. Perebutan pemain keturunan hingga ambisi masing-masing negara untuk menembus Piala Dunia 2026. Setelah Indonesia begitu gencar melakukan program naturalisasi pemain berkualitas yang tampil di liga-liga top Eropa, kini kabar mengejutkan justru datang dari negara tetangga Malaysia. Seorang pemain asing bernama Joao Figueiredo yang sejatinya adalah penyerang asal Brasil mendadak dikabarkan ingin membela timnas Malaysia. Namun yang lebih menghebohkan, sang pemain justru mengaku memiliki darah keturunan Indonesia. Sebuah pernyataan yang membuat banyak pihak menilai langkah ini sebagai sesuatu yang sangat memalukan. Malaysia jelas merasa tertinggal dari Indonesia dalam hal pencapaian sepak bola belakangan ini. Jika tim Garuda mampu mencuri perhatian Asia dengan keberhasilan menembus ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Harimau Malaya justru terseok-seok di fase sebelumnya. Di saat dukungan publik mereka mulai menurun, Federasi Sepak Bola Malaysia FAM pun mulai mengambil jalan pintas dengan mengincar pemain asing yang bersedia dinaturalisasi. Salah satunya adalah Joyrado, striker yang sempat berkarir di Liga Turki dan Timur Tengah, namun, alih-alih mendapat dukungan. Langkah ini justru memunculkan kontroversi besar, sebab Joao Figueiredo dikabarkan tidak hanya ingin menjadi warga negara Malaysia, tetapi juga menyatakan dirinya memiliki darah keturunan Indonesia. Klaim itu menimbulkan gelombang kritik karena dianggap sebagai upaya murahan untuk menarik simpati. Apalagi di tengah persaingan ketat antara Malaysia dan Indonesia di kancah sepak bola Asia Tenggara. Bagi sebagian besar pendukung timnas Malaysia, kabar ini seperti tamparan keras. Selama bertahun-tahun, mereka kerap meremehkan program naturalisasi Indonesia dengan menyebut bahwa tim Garuda tidak mampu melahirkan bakat lokal. Namun kini ketika Malaysia sendiri terpaksa mengikuti langkah serupa, mereka justru memilih pemain yang bahkan secara terang-terangan mengaku punya darah keturunan Indonesia. Di media sosial, banyak supporter Malaysia meluapkan rasa kecewanya, ada yang menyebut FAM sudah kehilangan arah. Ada pula yang menilai bahwa Malaysia kini hanya menjadi bayangan dari Indonesia. Ironisnya lagi, klaim keturunan Indonesia dari judo semakin memperkuat anggapan bahwa Malaysia tidak lagi punya identitas jelas dalam membangun tim nasional mereka. Sementara itu, di Indonesia kabar ini dianggap sebagai sebuah hiburan tambahan. Publik sepak bola tanah air menilai langkah Malaysia mendatangkan Joyrado hanyalah bentuk kepanikan karena tidak ingin semakin jauh tertinggal. Apalagi Indonesia sudah lebih dulu memperkuat skuadnya dengan nama-nama besar yang tampil di Eropa seperti Tom Hye, Ragnar Oratmangun hingga pemain top yang sedang dalam proses naturalisasi. Bagi Indonesia, pernyataan Figueiredo soal darah keturunan Indonesia hanya mempertegas betapa kuatnya daya tarik sepak bola Garuda saat ini. Banyak yang menilai jika memang benar sang pemain memiliki hubungan darah dengan Indonesia, maka seharusnya ia lebih pantas membela merah putih ketimbang Harimau Malaya. Tidak bisa dipungkiri, Piala Dunia 2026 adalah target yang sangat menggiurkan bagi banyak negara Asia. Dengan kuota yang bertambah menjadi 8,5 wakil dari Asia, peluang untuk tampil di panggung terbesar dunia itu memang lebih terbuka. Indonesia, berkat program naturalisasi yang terarah dan peningkatan performa di bawah kepemimpinan Erick Thohir serta Sintayong kini dianggap sebagai salah satu kuda hitam. Malaysia pun tentu tidak mau ketinggalan. Namun karena kualitas pemain lokal mereka masih belum konsisten, jalan pintas lewat naturalisasi menjadi pilihan.
Masalahnya memilih pemain seperti Judo yang karirnya tidak terlalu menonjol, apalagi dengan klaim keturunan Indonesia yang terkesan dipaksakan justru membuat ambisi Malaysia tampak memalukan di mata publik. Beberapa media asing ikut menyoroti fenomena ini. Mereka menilai langkah Malaysia mengincar pemain naturalisasi yang bahkan tidak memiliki hubungan emosional mendalam dengan negara tersebut sebagai tanda krisis identitas. Sementara itu, di sisi lain, media internasional justru mengapresiasi langkah Indonesia yang dinilai lebih selektif dalam memilih pemain. Dengan tetap mempertimbangkan faktor kualitas usia hingga prospek jangka panjang. Sampai saat ini belum ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa Djuiredo benar-benar memiliki keturunan Indonesia. Klaim tersebut masih sebatas pernyataan sepihak yang sulit diverifikasi. Hal ini membuat banyak pihak menduga bahwa pengakuan itu hanyalah strategi agar dirinya lebih mudah diterima oleh publik Malaysia. Namun, alih-alih mendapat simpati, langkah ini justru memicu perdebatan sengit. Supporter Malaysia merasa direndahkan. Sementara supporter Indonesia semakin mengejek bahwa Malaysia hanya bisa mengandalkan pemain sisa yang bahkan mengakui dirinya punya darah Indonesia. Fenomena Djuiredo ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai arah pengembangan sepak bola Malaysia. Apakah mereka benar-benar serius membangun generasi lokal atau hanya ingin mencari jalan pintas untuk meraih tiket Piala Dunia? Sebab tanpa pembinaan jangka panjang yang jelas, mengandalkan pemain asing dengan klaim keturunan palsu hanya akan berujung pada kekecewaan. Indonesia telah membuktikan bahwa meskipun mengandalkan pemain naturalisasi, ada rencana matang yang disiapkan. Mereka tidak hanya mencari pemain berkualitas, tetapi juga memastikan bahwa pemain tersebut memiliki komitmen penuh untuk membela Merah Putih. Inilah yang membedakan antara program naturalisasi Indonesia dan Malaysia, kasus Djuiredo yang ingin membela Malaysia. Dengan dalih memiliki darah keturunan Indonesia jelas menjadi catatan memalukan bagi sepak bola negeri jiran, alih-alih mendapatkan simpati. Langkah ini justru membuka kelemahan dan rasa minder Malaysia terhadap Indonesia yang kini semakin maju. Dengan Piala Dunia 2026 sebagai tujuan utama, Malaysia mungkin berharap langkah instan ini bisa membantu mereka. Namun realitanya tanpa fondasi yang kuat, ambisi tersebut hanya akan menjadi mimpi kosong.